Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut, Sayyid Muhammad dan Sayyid Abdul Aziz, dan seluruh para guru kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang di negeri Palestina, khususnya di jalur Gaza. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan pertolongan bagi mereka dan memberikan kesabaran serta ketabahan bagi para mustad'afin, saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas jalur ilmu dan terus meniti jalan Nabi Muhammad SAW di atas agama Islam ini, dan kemudian menganugerahkan kepada kita husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas sedikit tentang wasiat amanah, yaitu menunaikan amanah, di mana Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aminan alal amanati, aku pun berwasiat agar menunaikan amanah. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, dengan demikian engkau telah menjadi seseorang atau seorang mukmin yang sempurna imannya, benar dalam beragama, salat dan zakatmu pun diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fatala'a alaina rajulun min ahlil aliyati. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu muncul seorang laki-laki dari penduduk bukit seraya berkata, faqala ya Rasulullah akhbirni bi asyaddi syai'in fi hadzal dini wa alyanihi. Ia berkata, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku sesuatu yang paling sulit dan mudah dari agama ini. Faqala alyanuhu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyadduha ya akhal aliyati al amanatu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling mudah adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan yang paling sulit adalah amanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, innahu la dina liman la amanata lahu wala salata wala zakata lahu. Sesungguhnya tidak sempurna agama seseorang yang tidak amanah, tidak juga salat dan zakatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Anas bin Malik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kajian yang lalu telah kami sampaikan bahwa contoh manusia yang paling amanah adalah Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Sudah tidak ada yang lain. Maka dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itulah contoh amanah yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan sebuah amanah. Maka jika kita menemukan Sayyidina Abu Bakar dalam kepemimpinannya bagaimana menjaga amanah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, kita menemukan mereka menunaikan amanah yang dibebankan kepada mereka, maka itu tidak lain hanya karena mereka melihat contoh yang sempurna dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berdagang, menjaga amanah dari Sayyidah Khadijah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima amanat dari Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ketika mereka berseteru. Itu amanah. Sehingga kemudian Rasulullah bisa menengahi, bisa mengakurkan semuanya. Sampai kemudian apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan amanah-amanah itu sampai beliau diusir. Bahkan beliau ketika keluar dari Makkah, beliau masih menitipkan amanah-amanah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan kepada pemiliknya. Maka inilah sifat amanah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin tidak Rasulullah tidak amanah, tidak mungkin. Maka kalau ditanya, mungkin tidak Rasulullah membiarkan sesuatu itu terjadi tapi tidak sesuai dengan amanah yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk disampaikan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka ini amanahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an yaitu utuh sampai kepada kita. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Termasuk syariat. Syariat itu semuanya utuh sampai kepada kita, tidak mungkin kurang sedikit pun. Tidak mungkin kurang sedikit pun. Sehingga amanah inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah dari Allah ataupun dari manusia masyarakat yang ada ketika itu. Maka di hadis ini, di wasiat ini, Sayyid Abdul Aziz menjelaskan bahwa jika seseorang melaksanakan amanah, menunaikan amanah, maka telah sempurna keimanannya, dan sholat serta zakatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini di dalam hadis dikisahkan bahwa ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang paling sulit dari agama ini? Dan apa yang paling mudah dari agama ini? Dijawab oleh Rasulullah, yang paling mudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling mudah. Maka ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari namanya hadis lauh. Hadis lauh itu lembaran. Jadi nanti di akhirat itu ketika hari Yaumul Hisab, hari perhitungan, itu ada satu orang yang terakhir dihisab. Dia tidak memiliki amal perbuatan apapun yang baik, semuanya buruk. Sampai kata malaikat, nggak ada ya Allah. Kata Allah, ada. Coba dicek lagi. Ada satu kebaikan yang dia lakukan. Ternyata apa? Kebaikan yang dia lakukan hanya menulis La ilaha illallah di atas kertas. Jadi itu kebaikan, dan itu menyelamatkan dia dari api neraka. Menyelamatkan dia dari api neraka. Ini ada di Sahih Bukhari hadis ini. Hadisnya sahih. Jadi sekarang ternyata ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menulis La ilaha illallah di atas kertas. Tapi apa menulis saja, tanpa diyakini. Kalau seperti itu enak sekali, kita tinggal nulis saja gitu kan. Nulis di kertas, nulis di status, sudah cukup.
Tidak diyakini, oh tidak. Karena dia meyakini itu. Dia meyakini itu. Ternyata ada kebaikan dari dua kalimat syahadat yang kita lantunkan, yang kita baca. Bahkan di setiap tahiyat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu sesuatu yang patut kita syukuri, karena itu yang paling ringan dari agama ini. Paling ringan, tapi hisabnya, timbangannya berat. Kemudian yang paling berat kata Rasulullah apa? Al-amanah. Amanah adalah yang paling berat dari agama ini. Innahu la dina liman la amanata lahu wala salata wala zakata lahu. Sesungguhnya tidak sempurna agama seseorang yang tidak amanah, tidak juga sholat dan zakatnya. Jadi tidak diterima, tidak dianggap sempurna agamanya, dan sholat dan zakatnya tidak diterima. Kalau apa? Kalau dia tidak amanah. Amanah di sini tidak hanya di dalam urusan kekuasaan, tidak hanya itu, tapi juga dalam keilmuan. Dalam keilmuan tidak amanah. Tidak amanah apa? Yang seharusnya haram dia katakan halal. Yang seharusnya di dalam itu ada perbedaan disebutkan hanya satu. Disebutkan hanya satu, itu tidak amanah namanya. Jadi ada perbedaan ulama di dalam masalah itu, dia hanya menyebutkan satu. Itu tidak amanah. Kecuali memang ada kemaslahatan di dalamnya, baru dia diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pendapat. Dan itu tugas seorang mufti atau seorang ulama yang memiliki kemampuan dalam menentukan sebuah hukum. Ini juga amanah. Ini juga amanah. Karena ilmu itu harus disampaikan dan tidak boleh disembunyikan. Dan ilmu itu di sini ada logika yang terkadang kita banyak salah memahaminya. Ketika ada keselarasan dan kecocokan antara apa yang terjadi, apa yang kita lihat, dengan apa yang kita pahami di pikiran kita. Misalkan, kalau saya mengatakan ini adalah buku, semua kita menolak. Kenapa menolak? Karena yang kita pahami buku di pikiran kita adalah ini baru buku. Kalau ini namanya gelas dan air. Maka ketika apa yang ada di luar kita lihat berbeda dengan apa yang kita pahami, itu artinya kebodohan atau kejahilan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dilihat dengan apa yang dipahami. Sedangkan ketika sesuai, saya mengatakan ini adalah buku, ini namanya ma'rifat. Ma'rifat itu yaitu keilmuan, itu ilmu. Jadi yang di luar sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka sekarang banyak orang yang memahami sesuatu itu hanya sekedar apa yang dia lihat. Contohnya, memahami ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Ini kita terkait akidah. Ar-Rahman itu Allah, Allah itu di atas, Arsy itu arsy. Arsy makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Istawa itu secara tekstual artinya duduk. Allah berada di atas arsy, duduk. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan pemahaman yang ada di pikiran kita dan orang yang sudah pernah bertemu dengan Allah dan melihat Allah duduk? Ada tidak? Tidak ada. Yang pernah bertemu dengan Allah hanya Rasulullah SAW. Maka ayat ini tidak bisa diartikan tekstual. Ya, tidak bisa diartikan tekstual.
Nah, ini termasuk amanah. Kenapa? Karena dia memahami sesuai dengan apa yang ada pikiran dia, padahal dia belum pernah bertemu dengan Allah. Memang Allah sama dengan kita? Tidak sama. Maka di sini terjadi banyak kesalahan. Maka terkait masalah ilmu, masalah pemahaman, masalah ini kita tidak boleh sembarangan. Karena terkadang apa yang di pikiran kita, yang kita pahami itu tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Tidak sesuai dengan apa yang di luar. Sebagaimana pernah kami contohkan di sini bahwa saya pernah ditanya ketika baru lulus S1 oleh orang tua saya. Ditanya ada tetangga yang menalak istrinya langsung dalam satu waktu 3 kali talak. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, langsung sekaligus. Waktu itu saya baru baca dapat satu pendapat yang bahwa talak 3 itu jatuh 1. Baru baca, belum pemahaman. Akhirnya karena saya ditanya, ya sudah, saya pernah baca begitu, jatuh 1 nggak apa-apa, rujuk. Ternyata untuk menentukan talak jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3, itu kita butuh berbicara dengan orang yang mengucapkannya face to face atau by phone. Dan kita harus pastikan apa maksud dari ucapan dia itu. Pengulangan atau penekanan, atau memang niat menjatuhkan talak. 3. Dan dia sedang marah atau tidak. Dan menentukan dia marah atau tidak itu ada ilmunya sendiri. Ternyata apa yang di pikiran saya tidak sesuai dengan apa yang di luar itu. Ini namanya bodoh. Ini namanya kebodohan. Karena saya tidak tahu kondisinya yang real ketika itu. Yang ada adalah apa yang diceritakan saya masukkan ke pemahaman saya. Bukan mencocokkan antara pemahaman ini dengan apa yang ada di luar. Ini juga termasuk amanah. Bayangkan kalau itu talak jatuh 3, kemudian saya mengatakan jatuh 1. Oh kan tidak apa-apa, itu ijtihad. Memang saya mujtahid? Kan tidak. Saya hanya orang yang sok tahu karena baru lulus, gengsi kalau ditanya tidak menjawab. Maka ini amanah dalam keilmuan. Amanah dalam keilmuan. Dan amanah di sini kalau kita kaitkan di zaman masa sekarang pasti dia kaitkannya dengan kekuasaan, kepemimpinan. Nah, itu sudah lumrah lah diketahui. Hal-hal yang seperti itu. Dan itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Sudah ada bagaimana menyelesaikan amanah itu. Maka di sini ini pentingnya amanah, dan nanti kita akan dihisab tentang amanah yang dibebankan kepada kita, apakah sudah kita tunaikan atau belum. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak amanah. Jadi yang sebelumnya tidak sempurna agamanya, sekarang dilanjutkan dengan apa? Tidak sempurna keimanannya. Maka di sini amanah adalah salah satu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Artinya sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ini hendaklah kita jadikan cerminan kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berada di pundak kita. Allahumma amin. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu menjauhi sifat khianat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala berkata, "Ba'idan anil khianati." Aku pun berwasiat agar menjauhi sifat khianat. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, sebab berkhianat termasuk sifat orang-orang munafik yang menafikan keimanan. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhi dan menerapkan sifat tersebut agar tidak masuk ke dalam golongan orang munafik dan berada dalam barisan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ia ingkar. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya ia berkhianat. Wa in shoma wa shalla, meskipun ia berpuasa dan sholat. Wa za'ama annahu muslimun, dan ia mengira bahwa dirinya adalah seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Dalam riwayat lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin. Seorang mukmin bisa terbentuk wataknya menjadi berwatak apa saja. Laisal khiyanatu wal kadhibu, selain khianat dan dusta. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Sayyid Muhammad berwasiat agar seorang mukmin menjauhi sifat khianat. Karena sifat khianat adalah sifat ciri dari orang munafik. Dan kemudian orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Bagian dari kaum itu. Jika kita berkhianat atas kepercayaan orang kepada kita, maka kita di dalam diri kita ada tanda atau sifat dari orang munafik. Ada tanda atau sifat dari orang munafik. Sehingga kemudian di dalam diri kita ada tanda kemunafikan. Ada tanda kemunafikan, dan kemunafikan itu menafikan iman. Menafikan iman. Maka di sini Rasulullah, tanda orang munafik itu ada 3. Jika ia berkata, dia berdusta. Jika ia berkata, ia berdusta. Ini dusta terjadi di umat Islam itu sejak kapan? Sejak Rasulullah ada pun ada yang berdusta. Ada yang berdusta. Tapi orang-orang yang beriman tidak berdusta. Maka ada sahabat yang waktu itu tidak bisa meninggalkan kebiasaannya, yaitu mabuk-mabukan. Sering mabuk. Kata Rasul sampai sudah berkali-kali, sudah Rasulullah, saya penggal saja. Jangan dipenggal. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi dia tidak berdusta, tapi dia melakukan kemaksiatan, sehingga kemudian keimanannya itu keimanan dan kecintaan itu menjadikan dia taat di kemudian hari. Tapi kalau dusta, coba ada seorang sahabat pernah kita ceritakan bahwa dia mengatakan tidak ada orang yang lebih soleh dari saya, lebih banyak ibadahnya dari saya, lebih taat dari saya. Tiba-tiba orang itu datang ketika diceritakan. Kata sahabat, ini Rasulullah orangnya. Terus setelah itu orang tersebut ditanya oleh Rasulullah, apakah benar kamu mengatakan begini? Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Demi Allah iya. Coba sumpah di depan Rasulullah bahwa dia yang paling taat, dia yang paling beriman, dia yang paling banyak ibadahnya di antara sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar nggak ada, Sayyidina Umar nggak ada, jauh dari dia. Dan Rasulullah nggak kenal dia, kan aneh. Kan itu aneh sekali. Ini ibaratnya Bapak Presiden punya menteri, punya wakil presiden tapi nggak kenal sama wakil presidennya. Itu kan nggak mungkin. Karena ada yang lebih taat, yang paling taat di antara murid-muridnya. Ini dusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi, itu kan ceritanya sudah pernah kita ceritakan bahwa dia nanti sholat, kemudian diperintahkan siapa yang berani memenggal, Abu Bakar maju,
melihat dia sholat nggak jadi dipenggal dan seterusnya. Ada kisah lain. Rasulullah waktu itu membagikan harta rampasan perang. Sahabat ini dapat kurang. Kemudian dia mengatakan, "I'dil ya Rasulullah." Berbuatlah adil wahai Rasulullah. Rasulullah membagi harta rampasan perang nggak adil itu bagaimana? Kan tidak mungkin Rasulullah tidak adil. Bagaimana ucapan itu bisa terucap kepada Rasulullah? Artinya kan itu sudah tanda bahwa di dalamnya itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Akan tetapi Rasulullah tidak menghukum orang-orang munafik ini. Kenapa? Karena KTP-nya Islam. Kalau dihukum, maka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi akan mengatakan, "Oh, Muhammad membunuh sahabatnya." Akhirnya akan terjadi fitnah. Maka di sini munafik atau tidak munafik itu urusan hati. Ya, urusan hati. Ketika ada tanda-tanda sifat berdusta, tidak amanah, ingkar janji di dalam diri saudara kita yang KTP-nya sama dengan kita, tulisannya Islam gitu kan, sudah jelas Islam sudah. Kalau di KTP Islam sudah, nggak boleh ini Islam atau munafik, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak melihat hatinya. Kalau ada tanda, ada sifat tidak amanah, berdusta dan selanjutnya, itu artinya ada tanda kemunafikan, orangnya bukan munafik. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hatinya. Maka di sini ketika ada kita berkhianat, artinya ada tanda kemunafikan di dalam diri kita yang harus kita jauhi karena kita adalah orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan wa in shoma wa shalla, sekalipun ia berpuasa dan sholat dan ia mengira bahwa dirinya adalah seorang muslim. Bagaimana muslim berkhianat? Bagaimana muslim berdusta? Bagaimana muslim kok ada tanda-tanda orang